Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ririn Dwi Safitri dengan NIM 2110231019 dari kelas Biologi Tanah C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua atau lebih dan menjadi sel baru. Cara ini disebut dengan reproduksi. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Fungsi-fungsi pembelahan sel terbagi dua, yaitu yang pertama pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal, itu untuk berkembang biak. Contohnya pada amoeba. Yang kedua pada makhluk hidup multiselular atau bersel banyak, yaitu sebagai cara memperbanyak sel tubuh supaya makhluk hidup dapat berkembang. Proses pembelahan sel terbagi atas tiga, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama yaitu pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis ini umumnya terjadi pada organisme uniselular, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel saja, seperti bakteri dan sianobakteri. Pembelahan ini adalah pembelahan yang spontan, di mana sel langsung membelah menjadi dua. Amitosis banyak dijumpai pada sel prokaryotik seperti bakteri dan ganggang biru. Tahap-tahap amitosis bisa kita lihat pada gambar, yaitu yang pertama DNA sikuler menempel pada membran plasma sel induk dan mulai menggandakan dirinya. Yang kedua, ujung DNA baru yang terbentuk menempel pada membran plasma sel membesar hingga 2 kali ukuran normal. Yang ketiga, terjadi pembelahan sel menjadi dua bagian yang sama diikuti pembagian DNA baru. Yang keempat, hampir seluruh fase hidup dari sel prokaryotik itu adalah interfase. Yang kedua yaitu mitosis. Tahap interfase ini merupakan tahap istirahat bagi sel. Tahap ini terbagi atas tiga, yaitu G1, S, dan G2. G1 ini waktu di antara mitosis dan fase S, ketika proses pembelahan sel tidak aktif. S merupakan fase sintesis atau replikasi DNA, dan G1 adalah waktu di antara fase S dan mitosis. Tahap pembelahan pada mitosis yaitu yang pertama profase. Profase merupakan pembelahan inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua ada metafase. Metafase ini merupakan kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga ada anafase. Anafase ini yaitu kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang keempat ada telofase. Telofase ini merupakan membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai meregang. Pembelahan yang ketiga yaitu meiosis. Tahap mitosis ini ada dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dan tahap meiosis 2 terbagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada profase 1, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang. Dan yang kedua yaitu ada metafase 1. Metafase 1 ini di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga ada anafase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat ada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Dan tahap kedua yaitu tahap meiosis 2. Tahap meiosis 2 ini juga terbagi atas 4, yaitu yang pertama profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromatidnya mulai bergerak ke bidang pembelahan. Yang kedua ada metafase 2, di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dan yang ketiga anafase 2, di mana kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat ada telofase 2. Telofase 2 ini nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin dan sitokinesis. Perbedaan antara mitosis dan meiosis yaitu terletak pada tujuan.
Tujuan mitosis yaitu pertumbuhan dan regenerasi, sedangkan meiosis gametogenesis. Perbedaan sel yaitu mitosis sel somatik dan meiosis sel gamet. Pada sifat anak, mitosis identik dengan induk, sedangkan meiosis tidak identik dengan induk. Pada jumlah kromosom sel anak, mitosis itu kromosom anaknya sama dengan kromosom induk atau disebut juga dengan diploid, dan meiosis kromosom sel anak setengah dari sel induk atau disebut juga dengan haploid. Perbedaan pada pindah silang, mitosis tidak terjadi pindah silang sifat, sedangkan meiosis terjadi pindah silang sifatnya. Perbedaan pada proses pembelahan itu mitosis terjadi 1 kali proses saja dan meiosis terjadi 2 kali proses. Perbedaan yang terakhir yaitu jumlah sel anak. Mitosis menghasilkan 2 sel anak dan meiosis menghasilkan 4 sel anak.